pernah ngerawat pasien stroke itu umur 9 tahun. Wah, iki ngisro iki. Stroke itu bisa dicegah, rek. Ojo mangan sego karo mie goreng. Wah, iki ngisro isine karbo tok. Proteine gak ono. Stroke usia muda itu penyebabnya itu bukan diabetes, hipertensi, kolesterol, gak. Stres, blegedes. Gak ono blas. Masih mbok jojo sampai lede, si jenenge kuping, dijajah sampai lede, jenenge jaruk di jari, tidak bisa menyembuhkan. Dulur-dulur Mbak Dokter, jumpa lagi dengan Mbak Dokter di sini, tentunya di channel YouTube Mbak Dokter. Sebelum dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan di-share ya. Paling enggak informasi dari Mbak Dokter bisa berguna buat jenengan, saudara, dan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kesehatan di bidang neurologi atau saraf. Oke, pada episode kali ini Mbak Dokter itu kepengen bahas terkait mitos dan fakta terkait stroke. Kudono dadadadadeng. Nah, kudono ngono, kok tak minta timnya Mbak Dokter enggak suara ngono ya. Ben rada titik lah ya. Jadi gini, banyak sekali mitos dan fakta terkait stroke. Mitosnya apa, faktanya gimana? Nah, itu sedikit Mbak Dokter kulik ya. Yang pertama itu mitosnya stroke itu hanya menyerang orang tua atau lansia. Lah, wingi mari podcast karo Freddy. Freddy umur 42. Untuk ukuran orang Indonesia, 42 itu masih muda. Bahkan ketika Mbak Dokter sekolah itu pernah ngerawat pasien stroke itu umur 9 tahun. Jadi stroke itu bisa terjadi pada semua usia, termasuk anak-anak dan dewasa muda. Ya rentangnya antara 25 sampai 45 lah. Jadi kenapa ya? Akibat gaya hidup yang tidak sehat. Terus, Mbah, apa? Stroke tidak bisa dicegah. Wah, iki ngisro iki. Stroke itu bisa dicegah, rek. Faktanya apa? Hampir 80% kasus stroke itu dapat dicegah dengan perilaku yang cerdik. Nah, C-nya, cek kesehatan berkala. Wingi dilekno karo Freddy yo. Paling enggak nek kon duwe BPJS atau asuransi, cek berkala. Minimal gula darah puasa 2 jam setelah makan. Kemudian HbA1c, kolesterol, asam urat, tensi. Itu jangan lupa. Kan paling gampang kan tensinya turun itu dipasang mari. Atau paling enggak minimal kita cek yang stick. Kalau memang belum bisa cek yang darah. Kemudian E-nya apa? Enyahkan asap rokok. Ya, mulai saiki pring rokok lah. Nek gak ngerokok ya apa, Mbah? Ya ganti. Nek misalnya gak duwe diabetes ya ganti permen gak apa-apa wis. Asal aja ngevape. Ngevape itu ya rokok elektrik. Padha ae bonda-bandilan. Jadi enyahkan asap rokok. Kemudian R-nya apa? Rajin olahraga. Sak sibuk-sibuk kita itu paling enggak minimal berolahraga. Nek sibuk nemen ya apa, Mbak? Iki nek sibuk nemen di periode yang lalu pernah Mbak bahas ya. Paling enggak kalau kita memang enggak bisa olahraga, minimal jalan 1 hari 10.000 langkah atau paling enggak 7.000 sampai 10.000 langkah. Itu jadikan salah satu olahraga yang bisa kita usahakan yang mudah, murah. Mek gahur tok ae lho. Cuma kan paling enggak kan ada targetnya 7.000 sampai 10.000 langkah. Kemudian diet yang seimbang. Diet yang seimbang itu bagaimana? Ya mulai karbonya, protein, vitamin, zat-zat esensial itu dicukupi semua. Ojo mangan sego karo mie goreng. Wah, iki ngisro isine karbo tok. Proteine gak ono. Jadi orang Indonesia itu kan nek gak mangan sego gak mangan. Ya bener, tapi ya kudu diatur. Segoe piro, lauke piro, sayure piro, buahe piro, iku kudu diatur kabeh. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, dari cerdik itu I-nya itu istirahat yang cukup. Kalau Mbak ditanya, Mbah, istirahat yang cukup itu berapa? Nah, gini.
Jadi istirahat itu tidur masing-masing orang itu tidak sama. Bahkan kalau kita dengarkan sering dengar ya pengajian, mosok wong urip iku sepertiga iku mek dibuat tidur. Ya, orangnya normal kita itu kan tidur itu kan 8 jam. 8 itu kan kalau dari 24 jam itu berarti kan sepertiga dari hari. Jadi kalau Mbak Bas, untuk masa tidur masing-masing orang itu tidak sama. Ada yang cukup 4 jam, ada yang 6 jam, ada yang memang harus 8 jam. Nah, bagaimana supaya tidur itu berkualitas? Nanti kita bahas. Bagaimana menciptakan tidur yang berkualitas. Artinya apa? Kita tidur hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi gak ngantuk maneng. Itu artinya tidur yang berkualitas. Kemudian K-nya apa? Kelola stres. Ingat, stroke usia muda itu penyebabnya itu bukan diabetes, hipertensi, kolesterol. Enggak. Stres. Ojo stres mikirin negara. Negara sono sing mikir lah, pokoknya melu mikir, kayak santai aja, style kendo. Ya. Jadi kelola stres itu penting. Nah, mitos berikutnya. Nah, iki pernah Mbak alami ya. Tusuk jarum di jari sama telinga bisa menyembuhkan atau mengurangi dampak stroke. Blegedes. Gak ono blas. Masih mbok jojo sampai lede, si jenenge kuping, dijajah sampai lede, jenenge jaruk di jari, tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Justru itu salah dan berbahaya. Stroke itu terjadi di otak, di mana pembuluh darah bisa tersumbat ataupun pecah. Jadi bukan pembuluh darah tepi yang di telinga atau di jari. Ini kan pembuluh darah tepi. Lah stroke itu kan pembuluh darah pusat di otak. Jadi kan hubungannya. Mbok cubles gak karo-karuan malah dadi infeksi, lah dadi gawe. Wong mlebu dengan mek stroke tok karena mbok jojo-jojo sama infeksi, boleh kena infeksi. Kan gak lucu. Mlebu stroke ternyata mbok tambahi infeksi. Dosa lho iku. Dikira enggak be. Nah, terus mitos berikutnya, jika gejala hilang sendiri tidak perlu ke dokter. Nah, ada yang namanya TIA, Transient Ischemic Attack. Padahal gejala yang hilang timbul bisa jadi itu TIA atau serangan stroke ringan yang merupakan peringatan dari stroke yang akan lebih berat. Jadi kalau kita nerima pasien curiganya TIA atau Transient Ischemic Attack atau SOS, serangan otak sepintas, apakah pasien ini harus diopnamakan atau enggak? Itu paling enggak dokternya harus bisa menghitung ABCD score. Nah, itu paling enggak dasar kita mengopnamakan pasien dengan TIA, apakah harus opnam atau enggak? Apakah harus dirawat atau enggak? Itu harus tahu. Nah, terus mitos berikutnya, stroke hanya terjadi pada penderita jantung. Lur, siapa saja bisa kena stroke. Meski penderita jantung itu beresiko tinggi kena stroke. Tapi faktor lainnya, koyoto hipertensi, diabetes, kegemukan, itu juga faktor resiko yang lain. Jantung itu hanyalah satu faktor resiko. Faktor resiko yang lain apa? Kan wingi wis tak bahas yo. Ada faktor resiko yang tidak bisa kita ubah atau faktor resiko mayor. Ada faktor resiko minor atau faktor resiko yang bisa kita ubah. Coba nanti dilihat di video Mbak Dokter yang sebelumnya ya. Nah, mitos berikutnya. Pemulihan stroke itu sangat singkat. Nah, jadi gini. Pemulihan stroke itu membutuhkan waktu yang lama. Rehabilitasi yang intensif dan komitmen jangka panjang. Jadi nggak bisa. Stroke itu hanya sadinong dino opname mulai gak iso rek. Nek pasiennya keple, tetap harus kita konsulkan ke dokter rehabilitasi medik. Harapannya apa? Ketika dia dirawat, dia sudah dikasih ilmu, sudah dilatih bagaimana duduk, bagaimana berdiri, bagaimana jalan ketika orang terkena atau pasca terkena stroke. Terus mitos berikutnya, ini terakhir ini.
stroke gak iso diobati. Lho, gak bahaya ta. Stroke itu jika ditangani dengan cepat atau golden period atau waktu emas, terutama stroke sumbatan, dengan obat-obatan dan tindakan medis yang tepat, diagnosanya pas, itu membantu pemulihan pasien sehingga pasien ini bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas secara normal, siap terjun ke masyarakat. Banyak pasien itu ketika terjadi kelemahan setengah tubuh, keple, nggak bisa jalan, itu rasa mindernya ada. Lah, orang-orang yang seperti itu harus kita support, kita datangi. Paling enggak mereka bisa kumpul, bisa jagongan bersama kita. Jadi jangan dikucilkan. Mereka harus kita support, paling enggak bisa beraktivitas seperti semula. Dan bisa bekerja seperti sedia kala. Kalau memang yang kena stroke itu masih usia muda dan dia laki-laki, bayangkan dia adalah seorang tulang punggung keluarga. Paling enggak harus kita support bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Jadi itu sedikit mitos dan fakta terkait stroke. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share kepada teman-teman. Oke Rek,